Halo adik-adik, hari ini saya ingin menjelaskan cara memanfaatkan teknologi produksi. Tapi tunggu dulu ya adik-adik, izinkan saya untuk memperkenalkan nama dulu. Nama saya Agustinus Carlieto Suwei Putra Tambu. Saya dari kelas 2024I dengan NPM 24103367. Baik adik-adik, cara kalian untuk memanfaatkan teknologi produksi. Yang pertama, kalian harus memahami cara dan manfaat penggunaannya. Contohnya itu dengan kalian melakukan fermentasi seperti cara membuat tempe. Langkah pertamanya adik-adik, kalian harus siapkan bahan-bahan baku yang akan diperbuat atau yang dikelola oleh kalian. Jangan sampai bosan ya adik-adik. Teknologi produksi dimulai dari pemilihan bahan baku. Dalam hal ini, kita memilih kedelai berkualitas tinggi. Proses pencucian menggunakan air bersih dan bisa dilakukan dengan alat bantu seperti mesin pencuci untuk efisiensi produksi skala besar. Dan langkah yang kedua, perendaman dan pengupasan kulit. Jangan bosan ya adik-adik, karena ini sangat penting loh bagi kalian. Untuk melembutkan biji dan mempermudah pengupasan kulit di industri kecil menengah, perendaman bisa dibantu dengan wadah khusus sterilisis stel agar higienis. Pengupas bisa dilakukan manual atau dengan mesin pengupas. Langkah selanjutnya, perebusan. Setelah dikupas, kedelai direbus untuk membunuh mikroba liar. Di pabrik kecil, perebusan ini bisa menggunakan ketel uap atau boiler sederhana, bagian dari penerapan teknologi termal dalam produksi pangan. Langkah selanjutnya, pengeringan. Proses pengeringan bertujuan menurunkan kadar air kedelai, nampan, atau menggunakan alat spinner atau oven pengering jika dalam skala besar. Ini penting untuk menghindari pertumbuhan bakteri yang merugikan. Langkah selanjutnya adik-adik, jangan bosan ya, kalian harus mendengar dan menonton video ini. Lanjut lagi, inokulasi atau pemberian ragi. Kedelai yang sudah dingin dicampur dengan ragi tempe atau starter Rhizopus oligosporus. Ini merupakan inti dari bioteknologi produksi, yaitu penggunaan mikroorganisme dalam proses fermentasi. Langkah selanjutnya adik-adik, pembungkusan. Kedelai dibungkus dalam daun pisang atau plastik polietilin berlubang. Dalam industri modern, plastik sering digunakan karena mudah dikontrol dan higienis. Meskipun daun pisang tetap populer karena sifatnya yang ramah lingkungan. Jadi kita harus menjaga lingkungan itu adik-adik. Karena sebagaimana kita melakukan dengan hal-hal produksi itu, kalau tidak tahu menjaga lingkungan, itu sama saja merugikan kita sendiri. Langkah selanjutnya, fermentasi. Bungkusan disimpan pada suhu sekitar 30 hingga 35 derajat Celcius selama 36 sampai 48 jam. Inilah proses fermentasi aerob yang bisa dibantu dengan ruangan kontrol suhu jika ingin menjaga kestabilan hasil pada skala industri. Langkah yang selanjutnya, produksi jadi. Setelah proses fermentasi selesai, tempe siap dipasarkan atau dikonsumsi dalam konsep teknologi produksi. Inilah hasil akhir dari serangkaian proses input. Selanjutnya, proses hingga output. Kesimpulannya adik-adik, proses pembuatan tempe bukan hanya kegiatan dapur, tetapi juga contoh nyata penerapan teknologi produksi berbasis bioteknologi sederhana dengan pengelolaan yang tepat. Tempe bisa menjadi produksi industri unggulan yang sehat dan bernilai ekonomi tinggi. Sekian adik-adik, itu dia cara kalian untuk memanfaatkan teknologi produksi sederhana yang kalian bisa praktikkan di rumah. Terima kasih, sampai jumpa adik-adik.